Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Peneliti Indonesian Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia menyebut jika penyidik Polda Metro Jaya menimbulkan kesan ketidakseriusan dalam menangani kasus Firly Bahuri. Misalnya berkas penyidikan yang sudah berkali-kali dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Polda Metro Jaya. Ia juga menambahkan jika ada relasi yang terbangun antara Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto dengan Firly Bahuri, di mana sebelum menjadi Kapolda, Karyoto merupakan bawahan Firly di KPK. Pada tanggal 1 Maret 2024 itu ditandai dengan genapnya 100 hari Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 22 November 2023 lalu. Tapi kita tahu prosesnya sendiri, kami melihat bahwa penyidik Polda Metro Jaya itu menimbulkan kesan di tengah masyarakat terkait dengan ketidakseriusan mereka dalam menangani perkara ini. Misalnya berkas penyidikan yang sudah berkali-kali, setidaknya dalam hitungan kami sudah ada 3 kali begitu ya sejak Desember 2023 lalu itu dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Polda karena persoalan administrasi. Di saat yang sama, alih-alih mempercepat proses pembahasan pemberkasan P21, penyidik Polda Metro Jaya juga sampai pada hari ini belum kunjung melakukan upaya paksa berupa penahanan kepada yang bersangkutan. Padahal kita tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Firly Bahuri, sebagaimana tadi disampaikan dalam video teaser begitu ya, merupakan perbuatan yang sistemik dan juga struktural, di mana dia secara sadar diduga memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua KPK untuk melakukan upaya tindak pidana korupsi, dalam hal ini pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Maka penahanan dalam konteks ini menjadi salah satu upaya yang penting. Kenapa? Karena satu-satunya upaya untuk memastikan durasi pemeriksaan dalam penahanan adalah penahanan begitu ya, karena penyidik akan dibatasi oleh waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu yang sudah ditentukan dalam pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ketika terjadi perhambatan dalam proses penanganannya, maka kita patut untuk mempertanyakan soal profesionalitas. Profesionalitas kepolisian inilah yang kemudian menjadi taruhan dalam mengusut perkara ini. Mas Maka Diki, dari itu, Mas Diki, kalau koalisi analisa Anda, apa yang menyebabkan ada hambatan dalam proses penahanan ini? Iya, sebetulnya dalam surat yang kami sampaikan kepada Kapolri khususnya kemarin itu ada 3 hal, Mbak Valen, yang mendasari kenapa kemudian kita melihat bahwa proses penanganan perkara ini jalan di tempat begitu ya. Yang pertama, kita melihat bahwa tadi prosesnya secara administrasi itu mundur terus dalam hal meningkatkan perkara ini ke dalam P21, lalu kemudian kita melihat bahwa upaya berupa pemeriksaan itu tidak dilakukan secara tegas oleh penyidik Polda Metro Jaya karena tidak segera melakukan penahanan. Lalu kemudian yang mendasari kenapa kemudian 2 hal tersebut terjadi adalah ada indikasi soal konflik kepentingan. Sebab bagaimanapun masyarakat sudah tahu bahwa ada relasi yang terbangun antara Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto dengan Firly, di mana sebelum diangkat menjadi Kapolda, Karyoto merupakan bawahan Firly di KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.